Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Marfira Delpi, NIM 1805-124399, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini, saya akan membahas mengenai ekosistem alami yaitu sungai. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan ekosistem alami yaitu suatu ekosistem yang terbentuk dari pengaruh adanya alam sekitar dan tidak dibuat dan dibentuk oleh tangan manusia. Nah, contoh dari ekosistem alami ini yaitu sungai, danau, laut, dan gunung. Teman-teman tahu nggak pengertian dari ekosistem sungai? Nah, ekosistem sungai adalah segala macam atau interaksi hubungan timbal balik dari makhluk hidup dan lingkungannya pada kawasan atau daerah aliran sungai. Ekosistem sungai ini meliputi sepanjang wilayah daerah aliran sungai, mulai dari hulu sungai, padan sungai, dan juga hilir sungai. Ciri-ciri ekosistem sungai yaitu yang pertama, adanya air yang terus mengalir dari hulu menuju ke arah hilir. Yang kedua, terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang sangat tinggi. Yang ketiga, adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung terus-menerus. Yang keempat, dihuni oleh berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang telah berinteraksi dalam aliran sungai. Komponen sungai terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian yang termasuk ke dalam komponen abiotik adalah komponen yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup komponen biotik yang ada pada ekosistem tersebut. Komponen-komponen abiotik yaitu diantaranya batu-batuan, tanah, dan juga udara. Nah, juga terdapat faktor fisik yang mempengaruhi komponen biotik yaitu diantaranya suhu, cahaya matahari, kelembapan, dan juga kecepatan angin, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman dapat melihat kan, di belakang saya sudah terdapat Sungai Batang Kuantan. Sungai Batang Kuantan ini terletak di sekitar Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi. Sungai ini berhulu pada Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat, dan pada kawasan ini disebut juga dengan nama Batang Ombilin. Setelah bertemu dengan Batang Sinamar menjadi Batang Kuantan. Selanjutnya, bagian muara dari sungai ini yaitu pada kawasan Kabupaten Indragiri Hilir. Disebut juga dengan nama Batang Indragiri atau Sungai Indragiri. Dahulunya, Sungai Batang Kuantan ini airnya bersih dan jernih. Namun, dapat kita lihat sekarang ini, Sungai Batang Kuantan ini sudah mulai sedikit tercemar. Airnya sudah tidak bersih dan sedikit keruh. Dan juga terdapat sampah-sampah bekas rumah tangga. Dahulunya, Sungai Batang Kuantan ini sangat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, yaitu untuk mandi, mencuci baju, mencuci piring, dan juga bisa dimasak airnya untuk diminum. Namun, pada saat sekarang ini, hanya sedikit warga yang memanfaatkan Sungai Batang Kuantan ini untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di Sungai Batang Kuantan ini juga terdapat ikan-ikan yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Ikan-ikan ini bisa kita masak di rumah dan juga bisa untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Limbah yang dihasilkan dari aktivitas penambangan emas ini mengakibatkan air sungai menjadi keruh, tidak sehat, dan membunuh ikan-ikan yang hidup di sungai. Aktivitas penambangan emas juga mengakibatkan air di sungai menjadi keruh dan tercemar. Akibatnya, masyarakat sekitar Lubuk Jambi tidak dapat lagi memanfaatkan sungai Batang Kuantan ini untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan melakukan aktivitas lainnya. Di samping itu, kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga ekosistem sungai mengakibatkan sungai menjadi tercemar. Contohnya, masyarakat sekitar aliran sungai membuang sampah limbah rumah tangga ke sungai yang mengakibatkan sungai menjadi tercemar. Di sekitar aliran sungai Batang Kuantan Lubuk Jambi juga terdapat aktivitas penambangan pasir. Nah, penambangan pasir merupakan seluruh kegiatan penggalian di bawah permukaan tanah, baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai, dengan maksud pengambilan jenis bahan garam non-logam atau disebut juga dengan pasir. Pemanfaatan sungai sebagai lahan penambangan pasir termasuk ke dalam galian C oleh masyarakat sekitar Lubuk Jambi. Nah, penambangan pasir ini dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai mata pencarian untuk membangun perekonomian masyarakat sekitar. Namun, dengan penambangan pasir ini juga memberikan dampak buruk bagi daerah aliran sungai. Teman-teman bisa lihat kan, di belakang saya sudah terdapat penambangan pasir. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di tepi Sungai Kuantan menyebabkan air sungai menjadi keruh dan tidak bersih lagi, sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan lagi untuk kehidupan sehari-hari. Dan juga suara mesin yang agak sedikit berisik juga dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga sekitar sungai. Untuk menyeberangi Sungai Batang Kuantan ini, kita akan melewati jembatan gantung. Jembatan ini menghubungkan dua desa, yaitu Desa Pekauman dan Desa Kebon Hilir. Nah, kita lihat kan jembatannya. Jembatan yang dibangun pada tahun 2019 itu membentangi Sungai Kuantan sepanjang 100 meter lebih. Dengan adanya jembatan, tentunya sangat mempermudah warga sekitar untuk melintas. Pada saat sekarang ini, jembatan ini tengah ramai-ramainya dikunjungi oleh warga. Tidak hanya melintas, bahkan warga menggunakan momen keindahan jembatan ini untuk berselfie dan juga berfoto-foto. Tidak hanya warga sekitar yang terlihat berfoto di jembatan ini, bahkan kampung tetangga seperti warga desa Sungai Manau, Orduri, Kinali, dan bahkan saya sendiri juga pernah berkunjung dan berfoto di jembatan ini. Dengan adanya jembatan ini, warga setempat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Senginyi yang telah mengusulkan pembangunan jembatan gantung ini kepada pemerintah pusat. Sejak berpuluh tahun yang lalu, warga setempat menambahkan jembatan gantung ini karena selama ini warga hanya menggunakan kompang tali untuk menyeberang. Kondisi seperti itu telah berjalan sejak beberapa puluh tahun lamanya.
Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berdiri di tengah-tengah jembatan ini. Sungguh indah bukan jembatan ini? Dan jembatan ini tentunya sangat membantu warga sekitar untuk menyeberangi Sungai Batang Kuantan, yaitu yang menghubungkan dua desa, yaitu Desa Bukit Kauman dan Desa Kebun Hilir. Mari ikuti saya. Teman, kita hampir saja bertemu dengan desa, yaitunya Desa Kebun Hilir, desa seberang dari Desa Bukit Kauman. Nah, sungguh indah kan jembatannya teman-teman. Jembatan ini sungguh indah dan sangat menarik, sedemikian rupa. Nah, di sini biasanya sore-sore banyak juga nih orang-orang yang berfoto-foto, bersantai-santai, walaupun sebenarnya ada larangan agar tidak berlama-lama berdiri di jembatan ini. Nah, teman-teman lihat kan, ada beberapa warga yang sudah menuju jembatan untuk menyeberangi sungai ini. Untuk menghubungkan dua desa yang telah saya sebutkan tadi. Pada saat sekarang ini, warga setempat sudah tidak khawatir lagi untuk menyeberangi sungai ini, karena jembatan yang mereka dambakan selama ini sudah bisa dilintasi dengan baik. Di sekitar batang Sungai Kuantan Lubuk Jambi ini, selain jembatan gantung yang sudah kita lihat sebelumnya, juga terdapat rakit atau biasa disebut dengan kompang yang digunakan sebagai sarana penghubung dua desa, yaitu Desa Luwai dan Desa Banjarguntung. Teman-teman bisa lihat kan aktivitas dari kompang ini. Warga memilih menggunakan sarana kompang ini karena jarak tempuh melalui akses darat cukup jauh.
Dengan adanya kompang ini juga dapat membantu warga untuk mencari nafkah. Biasanya dengan hanya membayar Rp3.000, kita sudah bisa menaiki kompang ini dan menuju desa seberang. Ekosistem lingkungan yang berada di sekitar kita sangat mempengaruhi kehidupan kita. Termasuk ekosistem yang sudah saya bahas pada sebelumnya, yaitu ekosistem sungai. Oleh karena itu, untuk menjaga ekosistem sungai, kita harus bersama-sama bahu-membahu menjaga ekosistem yang ada di lingkungan sekitar dengan cara yang efektif dan efisien. Bagi pemerintah daerah, agar kiranya memperhatikan bila mana terjadi pengrusakan lingkungan sekitar dan memberikan sanksi yang tegas bagi yang melakukan pengrusakan lingkungan sekitar, termasuk pengrusakan ekosistem sungai. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga ekosistem sungai agar tetap terjaga. Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Karena dengan kita membuang sampah ke sungai, menyebabkan sungai menjadi tercemar. Yang kedua, tidak memakai obat kimia yang dapat merusak dan membunuh ikan-ikan yang berada di sungai. Yang ketiga, tidak mengambil batu-batuan yang ada di sungai. Karena batu-batuan ini berfungsi untuk menahan agar tidak terjadi erosi. Yang keempat, menanam pohon-pohon besar di tepi sungai. Itulah penjelasan saya mengenai ekosistem sungai dan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di aliran sungai. Apabila ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian materi ataupun dalam video yang telah saya paparkan, saya memohon minta maaf. Sampai jumpa teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.